Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya akan berpendapat tentang fenomena penyebaran konten tanpa izin lebih detail. Penyebaran video atau foto, rekaman, suara tanpa izin dari orang yang ada di dalam konten tersebut adalah pelanggaran privasi yang serius. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berpotensi melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ITE nomor 11 tahun 2008. Salah satu pasal yang relevan adalah pasal 27 ayat 3. Pasal ini menyebutkan bahwa tindakan yang melanggar kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik tanpa dikenakan sanksi pidana, pelaku yang menyebar konten tanpa izin bisa dijerat hukuman penjara hingga 4 tahun atau denda hingga 750 juta. Pasal 29. Jika konten yang disebarluaskan memiliki sifat ancaman, intimidasi atau menyebabkan rasa takut pada korban, pelaku bisa dijerat dengan pasal ini. Ancaman hukum untuk pelanggaran ini mencapai 6 tahun penjara. Selain itu, penyebaran konten tanpa izin juga melanggar hak privasi dijamin oleh konstitusi. Privasi adalah hak dasar setiap orang, termasuk kontrol atas informasi pribadinya. Dampak negatif. Dampak yang pertama. Dampak pada korban. Korban penyebaran konten bisa mengalami trauma psikologis, kehilangan reputasi, bahkan ancaman terhadap keselamatannya, terutama jika kontennya viral. Kedua, dampak sosial. Di masyarakat hal ini dapat memunculkan stigma terhadap korban karena mereka sering kali justru disalahkan, sementara pelaku tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Internet seharusnya digunakan secara positif. Penyebaran tanpa izin menunjukkan rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat. Menurut saya, orang yang menyebarkan konten tanpa izin harus menerima konsekuensi yang tegas karena dampak yang ditimbulkan tidak main-main. Kasus seperti ini tidak bisa jadi peringatan supaya kita lebih hati-hati di dunia digital. Ada dua pelajaran penting di sini. Poin pertama, bijak menggunakan internet. Jangan sembarangan membagikan sesuatu pikiran dampak pada orang lain sebelum klik share. Kalau ragu, mending tahan diri. Poin yang kedua, pentingnya literasi digital. Banyak orang belum sadar kalau tindakan di internet bisa punya konsekuensi hukum. Kita semua perlu belajar untuk memahami hak, kewajiban, dan etika di dunia maya. Selanjutnya saran saya, pemerintah, institusi pendidikan, dan platform media sosial perlu lebih gencar memberikan edukasi soal literasi digital dan privasi. Hal ini bisa dilakukan lewat kampanye atau kurikulum pendidikan, supaya kasus-kasus kayak gini gak terus terulang. Kesimpulannya, penyebaran konten tanpa izin adalah masalah serius yang melibatkan aspek etika, hukum, dan teknologi. Mari jadi generasi yang lebih bijak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor literasi digital yang ada di gambar soal nomor 2. Begini, penjelasan gampangnya seperti ini. Yang pertama, critical thinking.
Maksudnya kemampuan buat mikir dulu sebelum nge-share sesuatu. Kita harus cek info itu benar atau hoax. Jangan asal ikut-ikutan viral. Contoh misalnya, nemu berita heboh. Sebelum kita bagikan, pastikan kita udah cross check sumbernya. Cari info dari media yang terpercaya dulu. Yang kedua, internet safety. Maksudnya, ini soal gimana caranya kita jaga keamanan di dunia maya. Jangan sampai jadi korban penipuan, hacking, atau virus. Contoh, gak sembarangan kasih info pribadi ke website yang mencurigakan. Terus, selalu aktifkan 2FA, two factor authentication di akun media sosial kalian. Yang ketiga, digital plagiarism. Maksudnya ini nyangkut etika dalam mengutip karya orang lain di dunia digital. Intinya jangan asal copy paste tanpa izin atau sumber. Contoh, pas bikin tugas kuliah, jangan nyontek artikel internet mentah-mentah. Sertakan sumber asli biar fair begitu. Yang keempat, digital skill. Maksudnya kemampuan buat cari info yang efektif dan efisien di internet. Jangan cuma asal cari tapi tidak tahu tekniknya. Contohnya, waktu cari materi skripsi di Google, pakai keyword yang spesifik biar hasilnya lebih relevan, kayak dampak literasi digital di kalangan mahasiswa 2020. Berarti 4 tahun lalu ya. Yang kelima, online identity management. Maksudnya ini tentang gimana kita menaik identitas online supaya gak bikin malu di masa depan. Contoh, hindari postingan yang toksik di media sosial. Terus atur privacy supaya cuma orang tertentu yang bisa lihat informasi pribadi kita. Jangan asal apa ya? Jangan asal nge-share gitulah intinya. Kesimpulan dari semua yang tadi, menurutku literasi digital ini penting. Bagi kita semua, apalagi yang sering ngabisin waktu di dunia maya. Kalau nggak mau jadi korban atau malah pelaku yang salah gunakan teknologi, mulai sekarang kita harus lebih paham dan terapkan faktor-faktor ini dalam keseharian kita. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dari pengucapan saya tadi. Mohon dibenarkan atau dimaklumi, karena al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tepat, salah, dan lupa. Begitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.